Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Daniel, yaitu Daniel pasal 3. Pada sebelumnya, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan mimpi kepada Nebukadnezar dan memberikan hikmat kepada Daniel untuk menjelaskan arti mimpi tersebut. Nebukadnezar melihat sebuah patung besar yang terdiri dari beberapa bagian. Daniel menjelaskan bahwa patung itu menggambarkan kerajaan-kerajaan dunia yang akan muncul. Tetapi pada akhirnya semua kerajaan manusia akan berakhir. Kerajaan-kerajaan itu tidak akan bertahan selamanya. Sebaliknya, Allah yang berkuasa di atas segala kerajaan akan mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Namun sekarang, di Daniel pasal 3, kita melihat sesuatu yang menarik. Nebukadnezar justru membuat sebuah patung emas yang sangat besar dan memerintahkan seluruh rakyat untuk menyembahnya. Disinilah iman umat Tuhan mulai diuji. Mari kita baca bersama Daniel 3 ayat 1-7. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Sahabat terkasih, mari kita perhatikan tekanan yang mereka hadapi. Mereka bukan hanya diminta melakukan sesuatu yang salah. Mereka diperintahkan melakukannya oleh penguasa tertinggi, dan semua orang di sekitar mereka melakukannya. Inilah salah satu bentuk tekanan yang paling kuat dalam kehidupan. Tekanan untuk mengikuti mayoritas. Ketika semua orang melakukannya, kita bisa mulai berpikir, kalau semua orang melakukan ini, mungkin tidak apa-apa. Tetapi kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mengikutinya. Kalau seluruh dunia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetap saja yang benar adalah firman Tuhan. Daniel 3 ayat 8-12. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan.
Sahabat terkasih, ketiga orang ini tidak sedang mencari masalah. Mereka tidak melakukan pemberontakan politik. Mereka tidak mengajak orang lain melawan raja. Mereka hanya memiliki satu batas yang tidak dapat mereka lewati. Mereka tidak akan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Ini adalah prinsip iman yang sangat penting. Ada banyak hal yang dapat kita kompromikan dalam hidup. Kita bisa menyesuaikan cara berbicara. Kita bisa menyesuaikan kebiasaan. Kita bisa belajar bekerja dengan orang yang berbeda. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh kita korbankan hanya supaya diterima manusia. Kesetiaan kepada Tuhan adalah salah satunya. Daniel 3 ayat 13-18. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan engkau dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Sahabat terkasih, secara manusia, ancaman itu sangat nyata. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka menolak. Tetapi jawaban mereka menunjukkan kualitas iman yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa Allah yang mereka sembah sanggup melepaskan mereka dari perapian. Tetapi kemudian mereka mengatakan sesuatu yang sangat penting. Kalaupun Tuhan tidak melepaskan mereka, mereka tetap tidak akan menyembah patung itu. Inilah iman yang dewasa. Iman bukan hanya berkata, "Aku percaya Tuhan akan memberikan yang aku inginkan." Iman yang dewasa berkata, "Aku percaya Tuhan sanggup menolongku. Tetapi kalaupun hasilnya tidak seperti yang kuharapkan, aku tetap akan setia kepadanya." Ini sangat dalam, karena terkadang kita mau taat kepada Tuhan selama Tuhan memberikan hasil yang sesuai dengan doa kita. Kita percaya selama masalah selesai. Kita percaya selama pintu terbuka. Kita percaya selama kita disembuhkan. Kita percaya selama pekerjaan kita berhasil. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego menunjukkan bahwa dasar iman mereka bukanlah hasil. Dasar iman mereka adalah siapa Tuhan itu. Daniel 3 ayat 19-23. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannyalah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah,
Mesah, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Sahabat terkasih, secara manusia semuanya terlihat selesai. Mereka sudah melakukan bagian mereka. Mereka sudah memilih untuk tetap setia. Tetapi sekarang mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut. Dan disinilah kita belajar sesuatu. Kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membuat jalan hidup kita langsung mudah. Kadang justru setelah kita memilih yang benar, kita menghadapi masalah. Setelah kita memilih jujur, kita mungkin kehilangan keuntungan. Setelah kita menolak melakukan sesuatu yang salah, kita mungkin dijauhi. Setelah kita mempertahankan prinsip, kita mungkin kehilangan kesempatan. Tetapi jangan mengukur kebenaran berdasarkan mudah atau sulitnya jalan yang kita lalui. Jalan yang benar tetap benar, sekalipun jalan itu membawa kita melewati api. Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Sahabat terkasih, bagian ini seringkali menjadi bagian yang paling menguatkan hati kita. Mereka masuk ke dalam api, tetapi mereka tidak masuk sendirian. Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak mencegah mereka masuk ke dalam perapian. Tuhan bisa saja membuat raja membatalkan perintahnya. Tuhan bisa saja membuat perapian itu padam sebelum mereka dilemparkan. Tetapi Tuhan memilih cara yang lain. Tuhan menyertai mereka di dalam api. Kadang kita berdoa, "Tuhan, keluarkan aku dari masalah ini." Tetapi jawaban Tuhan bisa saja bukan langsung mengeluarkan kita. Tuhan mungkin berkata, "Aku akan menyertaimu melewati masalah ini." Dan penyertaan Tuhan seringkali jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Daniel 3 ayat 26-27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sahabat terkasih, Nebukadnezar mendekati pintu perapian dan memanggil mereka keluar. Sadrah, Mesah, dan Abednego keluar. Kemudian para pejabat memeriksa mereka, dan mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Api tidak mempunyai kuasa atas tubuh mereka. Rambut mereka tidak terbakar. Pakaian mereka tidak rusak. Bahkan bau api tidak melekat pada mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan mereka dari kematian. Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa api. Dan ada satu hal menarik. Mereka masuk dalam api dalam keadaan terikat. Tetapi mereka keluar tanpa ikatan. Ada keadaan yang Tuhan izinkan kita masuki, yang pada akhirnya justru dipakainya untuk membebaskan kita. Masalah yang kita takutkan mungkin menjadi tempat kita mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang belum pernah kita alami sebelumnya. Daniel 3 ayat 28-30. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya
yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Sahabat terkasih, Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Bahkan raja yang sebelumnya menantang, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" akhirnya melihat bahwa ada Allah yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Raja kemudian mengeluarkan perintah agar tidak ada seorang pun yang menghina Allah mereka. Dan Sadrah, Mesah, dan Abednego mendapat kedudukan yang lebih tinggi di wilayah Babel. Namun jangan sampai kita salah memahami bagian terakhir ini. Pelajaran utama Daniel 3 bukan kalau kita setia kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan promosi. Bukan itu. Pelajaran utamanya adalah Tuhan layak disembah dan ditaati apapun hasil akhirnya. Promosi adalah tambahan. Keselamatan adalah kemurahan Tuhan. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan adalah panggilan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu melalui Daniel 3. Ajarlah kami memiliki iman seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang tetap setia kepadamu sekalipun berada di tengah tekanan dan ancaman. Tolong kami untuk tidak mudah berkompromi dengan yang salah hanya karena banyak orang melakukannya. Ketika kami sedang berada dalam pergumulan dan merasa seperti berada di dalam api, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami hati yang tetap percaya, bahkan ketika jawaban doa kami belum terlihat. Kami menyerahkan hidup dan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan melalui Daniel 3 menolong kita untuk tetap teguh dalam iman, tidak berkompromi dengan kebenaran, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.